Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang notasi sigma. Hari ini kita akan belajar tentang matriks. Apa itu matriks? Mari kita simak video selanjutnya. Matriks. Ada 5 poin penting yang akan kita pelajari hari ini tentang matriks. Yang pertama adalah pengertian matriks. Yang kedua, notasi dan ordo matriks. Yang ketiga, macam-macam matriks. Yang keempat, transpos suatu matriks. Dan yang kelima adalah kesamaan dua matriks. Kita ke pengertian matriks terlebih dahulu. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, susunan bilangan-bilangan ini biasanya diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Biar lebih paham, kita lihat contohnya. Di sini ada susunan bilangan yang terdiri dari 21, 17, 25, dan 6. Dituliskan dalam kurung biasa ataupun kurung siku. Ini merupakan contoh bentuk matriks. Nah, kita sepakati untuk selanjutnya kita menggunakan kurung biasa ya, agar semuanya seragam. Oke? Kita next ke notasi dan ordo matriks. Notasi dan ordo matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya yang ada di dalamnya dinyatakan dengan huruf kecil. Jika A adalah sebuah matriks, maka A kecil IJ menyatakan elemen yang terdapat pada baris ke I dan kolom ke J dari A. Dengan I sama dengan 1,2, seterusnya sampai dengan M, dan J sama dengan 1,2 sampai dengan N. Matriks A dapat dinotasikan dengan A sama dengan dalam kurung AIJ. Di sini A huruf kapital, maka dia menyatakan matriks, dan A kecil IJ menyatakan elemen dari matriks A. I di sini menyatakan baris ke I, dan J menyatakan baris ke J. Jika suatu matriks A terdiri atas M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Matriks A berordo M kali N dapat ditulis dengan A indeks M kali N. Indeks artinya yang ditulisnya agak kecil di bawah. Biar lebih paham, kita lihat ke bentuk umum dari matriks. Bentuk umum matriks A berordo M kali N dapat dituliskan sebagai berikut. Bisa dilihat ya kursornya Ibu. Di sini ada matriks A, elemen-elemennya yaitu A11, jangan dibaca A11 ya, tapi A11. A12 seterusnya sampai dengan A1N, kemudian A21, A22 seterusnya sampai dengan A2N, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, mana Bu yang disebut dengan baris? Baris adalah yang mendatar. Ini namanya baris. Baris pertama. Kemudian kalau yang ke bawah, ini namanya kolom. Dari A11, A21 sampai AM1 namanya kolom. Nah, A11
menandakan bahwa elemen A yang berada pada baris pertama dan kolom pertama. Barisnya dulu baru kolom. A12 artinya elemen A berada pada baris pertama kolom kedua. A21 adalah elemen A yang berada pada baris kedua kolom pertama. A22 A yang terletak pada baris kedua kolom kedua, begitu seterusnya. Di sini ada AMN, artinya elemen A yang terletak pada baris ke M kolom ke N. Kita lanjut. Contoh di sini ada matriks B sama dengan 3, 12, 7, 4, 5, 9. Matriks B terdiri atas 2 baris dan 3 kolom. Baris pertama isinya 3, 12, dan 7. Baris yang kedua 4, 5, dan 9. Kolom yang pertama 3 dan 4. Kolom yang kedua adalah 12 dan 5, dan kolom yang ketiga adalah 7 dan 9. Karena barisnya 2 dan kolomnya 3, maka ordo matriksnya bisa kita tuliskan 2 kali 3. Baris kali kolom berarti 2 kali 3. Bisa dituliskan B 2 kali 3. Elemen pada baris pertama kolom kedua itu sama dengan B12, elemen yang berada pada baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua, yaitu 12. Kemudian elemen yang terletak pada baris kedua kolom ketiga. Baris kedua, bisa dilihat ya kursornya Ibu. Baris kedua kolom ketiga, artinya 9. Begitu. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Matriks A yang terdiri dari 21, 17, 18, 25, 6, 10, 16, 18, dan 7. Matriks A terdiri atas 3 baris dan 3 kolom. Baris yang pertama ini ya, 21, 17, dan 18. Baris yang kedua, 25, 6, 10. Dan baris yang ketiga, 16, 18, dan 7. Kolom yang pertama yang ini, 21, 25, 16. Kolom yang kedua ini 17, 6, 18, dan kolom yang ketiga adalah 18, 10, dan 7. Ordo matriks A adalah 3 kali 3, baris kali kolom. Barisnya 3, kolomnya 3. Maka dapat ditulis A 3 kali 3. Elemen pada baris kedua kolom kedua atau sama dengan A22. Baris kedua kolom kedua 6. Kemudian elemen pada baris pertama, kita lihat pada baris pertama kolom ketiga. Nah, jawabannya adalah 18. Mohon maaf ya, ini salah penulisan, harusnya 18. Kita coba elemen pada baris kedua kolom ketiga. Misal nih, baris kedua kan ini, kolom ketiganya ini, berarti jawabannya 10. Begitu ya. Semoga bisa dipahami.
Kita next ke macam-macam matriks. Pertama, ada macam matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Yang pertama, ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri hanya satu baris. Contohnya, di sini ada matriks B sama dengan 3, 1, dan 7. Matriks B ini terdiri dari satu baris saja. Kemudian kolomnya ada berapa? Ada 3, yaitu 3, 1, dan 7. Nah, matriks ini adalah matriks baris yang berordo 1 kali 3, yaitu satu baris dan 3 kolom. Kemudian yang kedua, matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya, matriks C sama dengan 4, 3, 9. Kita lihat, di sini hanya ada satu kolom. Barisnya ada berapa? Ada 3, 4, 3, dan 9. Nah, matriks kolom ini berordo 3 kali 1. Barisnya 3, kolomnya 1. Kemudian yang ketiga, ada matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang ini artinya matriksnya kalau kita lihat membentuk persegi panjang. Contohnya matriks D sama dengan 1, 2, 3, 5, 5, 4. Nah, kita amati nih. Di sini ada 2 baris dan 3 kolom. Kalau kita lihat bentuknya seperti persegi panjang ya. Matriks ini berordo 2 kali 3. Kita next ke matriks persegi. Nah, matriks persegi ini matriks yang membentuk persegi. Artinya dia punya baris dan kolom yang sama jumlahnya. Contoh, matriks E sama dengan min 2, 1, 5, 1, 6, 4, 7, min 5, 3. Kita amati, di sini matriks E mempunyai 3 baris. 3 baris ya. 3 baris. Yaitu baris yang pertama ini min 2, 1, dan 5. Baris yang kedua 1, 6, dan 4. Baris yang ketiga 7, min 5, dan 3. Kemudian kolomnya juga ada 3. Kolom yang pertama min 2, 1, 7. Kolom yang kedua 1, 6, dan min 5. Kolom yang ketiga 5, 4, 3. Artinya matriks ini berordo 3 kali 3. Kemudian elemen-elemen diagonal utama pada matriks E di atas adalah, nah, yang dinamakan dengan elemen diagonal utama adalah min 2, 6, dan 3 yang miring dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, elemen diagonal utama ini tidak semua matriks memiliki ya. Hanya matriks-matriks yang simetris, seperti matriks persegi ini. Diagonal utamanya min 2, 6, dan 3. Kemudian elemen-elemen diagonal samping. Elemen-elemen diagonal samping ditarik dari kanan atas ke kiri bawah, kebalikannya. Bentar. Kita coba tandai. Min 2, 6, dan 3 adalah diagonal utama yang berwarna kuning. Kemudian elemen diagonal sampingnya dari 5, 6, 7. Ditarik dari kanan atas ke kiri bawah. Begitu ya. Yang selanjutnya, macam matriks berdasarkan pola elemen. Kalau tadi kan berdasarkan banyak baris dan kolom. Sekarang kita lihat berdasarkan pola elemennya. Yang pertama ada matriks 0. Artinya, semua anggota matriks ini adalah 0. Contohnya gini.
O 3 kali 3, yaitu matriks 0 yang terdiri atas 3 baris dan 3 kolom. Semuanya 0. Kemudian O23 matriks 0 yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, 0 semuanya. Kemudian yang kedua ada matriks diagonal. Artinya semua anggota matriks atau elemen matriks yang bukan diagonal utama nilainya adalah 0. Kita lihat ke contoh biar lebih paham. Ada matriks D sama dengan 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Kita lihat, kita coba amati. Di sini matriksnya diagonal utamanya adalah 1, 2, 3. Diagonal utama ditarik dari kiri atas ke kanan bawah. 1, 2, 3. Ini ya, 1, 2, 3. Diagonal utama. Nah, kita amati. Elemen-elemen selain diagonal utama adalah 0. Maka dapat dikatakan matriks diagonal. Yang ketiga ada matriks identitas. Nah, contohnya gini. Ada I sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Matriks identitas ini artinya semua anggota matriks, semua elemen matriks di luar diagonal utama bernilai 0, sementara diagonal utamanya bernilai 1. Ibu ulangi, matriks yang semua elemen di luar diagonal utama bernilai 0, sedangkan diagonal utamanya bernilai 1. Kita lihat nih pada contoh kedua, I sama dengan 1, 0, 0, 1. Diagonal utamanya 1, selain diagonal utama 0. Begitu ya. Yang keempat ada matriks segitiga. Matriks segitiga ini dibagi menjadi 2, yaitu matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Yang pertama, matriks segitiga bawah. Artinya apa? Matriks yang elemen diagonal utama, matriks yang elemen di atas diagonal utama itu bernilai 0. Sedangkan diagonal utama ke bawah itu dapat bernilai tidak 0. Contohnya, L sama dengan 100, 840, dan 189. Di atas diagonal utamanya selalu 0. Kemudian yang kedua, L sama dengan 30, 86. Diagonal utamanya 3 dan 6. Di atas diagonal utama adalah 0. Nah, artinya apa? Membentuk segitiganya itu di bawah. Begitu ya. Kita next. Matriks segitiga atas. Kita ke contoh. U sama dengan 154, 0, 12, 3, 0, 0, 9. Kita lihat. Diagonal utamanya 1, 12, dan 9. Kemudian elemen-elemen di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Dan yang di atasnya tidak selalu bernilai 0. Ini membentuk segitiga atas ya kalau kita amati. Kemudian yang kedua, U sama dengan 25, 07. Diagonal utamanya 2 dan 7. Di atas diagonal utama yaitu 5 dan di bawahnya 0. Jadi membentuk segitiga, matriks segitiga atas. Selanjutnya, transpos suatu matriks. Transpos matriks
adalah perubahan posisi elemen matriks, yaitu dengan menukar elemen baris dengan elemen kolom pada matriks tersebut, sehingga menghasilkan suatu matriks baru. Transpos matriks A dinyatakan dengan A aksen atau AT. Contoh, jika matriks A sama dengan 1, 2, 3, 6, 5, 4, maka A transposnya sama dengan 1, 6, 2, 5, 3, 4. Kita perhatikan pada matriks A, baris pertama yaitu 1, 2, 3. Ketika dijadikan transpos, maka diubah menjadi kolom pertama. 1, 2, 3 pada kolom pertama. Kemudian baris yang kedua yaitu 6, 5, 4 pada A transpos menjadi kolom kedua. 6, 5, 4 pada kolom kedua. Sehingga bisa kita lihat matriks A berordo 2 kali 3, 2 baris, 3 kolom. Sedangkan pada A transpos ordonya berubah menjadi 3 kali 2, 3 baris dan 2 kolom. Sampai sini bisa dipahami ya? Silahkan bisa ditanyakan kalau masih ada yang belum jelas. Oke, kita ke pembahasan terakhir untuk hari ini, yaitu kesamaan dua matriks. Matriks A dengan elemen AIJ dikatakan sama dengan matriks B dengan elemen BIJ jika dan hanya jika. Perhatikan, matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika dan hanya jika. Yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Yang kedua, setiap elemen yang seletak pada matriks A dan B mempunyai nilai yang sama. AIJ harus sama dengan BIJ. Misalkan A11 harus sama dengan B11, A12 harus sama dengan B12, A21 harus sama dengan B21, dan begitu seterusnya. Matriks A sama dengan matriks B bisa dilambangkan dengan A sama dengan B. Biar lebih jelas dan lebih paham lagi, kita ke contoh. Diketahui matriks A sama dengan 2, 0, 9, min 1, 3, 5, dan matriks B sama dengan 4/2, 0, 3 kuadrat, min 1, 9/3, dan akar 25. Ordo matriks A adalah 2 kali 3, 2 baris dan 3 kolom. Kemudian ordo matriks B juga sama, 2 kali 3, ada 2 baris dan 3 kolom. Memenuhi ya. Lalu yang kedua kita perhatikan elemen-elemen yang seletak. 2 pada matriks A adalah elemen pada baris pertama kolom pertama. 4/2 adalah elemen pada baris pertama kolom pertama matriks B. Apakah 2 sama dengan 4/2? 2 sama dengan 4/2. 4/2 sama dengan 2. Maka bisa dibilang 2 sama dengan 2. Artinya elemen A11 sama dengan B11. Kemudian 0 sebagai elemen pada baris pertama kolom kedua, dan di sini juga sama, 0 adalah elemen pada baris pertama kolom kedua matriks B, sama ya. Kemudian 9 apakah sama dengan 3 kuadrat? Sama. Kemudian min 1 adalah elemen pada
baris kedua kolom pertama matriks A. Di sini juga min 1 elemen pada baris kedua kolom pertama. Sama ya, min 1 sama dengan min 1. Kemudian 3, apakah sama dengan 9/3? Sama. Kemudian 5, apakah sama dengan akar 25? Sama. Semua elemen yang seletak pada matriks A dan B bernilai sama, sehingga dapat dikatakan bahwa matriks A sama dengan matriks B. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan jika ada yang masih kurang jelas atau kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan melalui kolom komentar pada Google Classroom ataupun WhatsApp group. Kalau misalkan malu bertanya di grup, bisa chat pribadi ke Ibu. Begitu ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.